Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Manajemen Lembaga Keuangan Non-Bank, Pak Haris Resmawan, SEM AK CA. Saya Sanu Muhammad Wisnu, NRP 1740100204, kelas 17 MJD, akan mempresentasikan sebuah materi, salah satu materi dari pengertian lembaga keuangan bukan bank LKBB untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tanggal 10 Juni 2020. Oke, langsung saja kita pembahasan ke materi. Lembaga keuangan bukan bank LKBB. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah bentuk badan usaha yang melakukan berbagai aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengedarkan dana kepada masyarakat untuk kegiatan produktif demi keuntungan perusahaan, dan masyarakat diberikan balas jasa atau bunga simpanan. Kegiatan moneter yang berhubungan dengan uang dan keuangan bisa dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank karena bank memiliki keterbatasan untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. LKBB berperan untuk membantu dunia usaha agar produktivitas barang atau jasa meningkat, melancarkan distribusi barang, dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia, yang pertama ada perusahaan asuransi. Perusahaan yang menawarkan berbagai jasa untuk menanggulangi risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena ketidakpastian di masa yang akan datang. Ada dua hal terkait usaha asuransi, yaitu polis asuransi dan premi asuransi. Ada keuntungan dari kegiatan asuransi berdasarkan jenis-jenis asuransi, yaitu berasal dari premi yang dibayar nasabah, berasal dari hasil penyertaan modal ke perusahaan lain, berasal dari hasil bunga, investasi surat-surat berharga, namun pada asuransi berbasis syariah berasal bagi hasil surat berharga syariah. Bagi nasabah, keuntungan yang didapatkan dalam pengguna jasa asuransi adalah menyediakan rasa aman, menawarkan simpanan yang bisa ditarik pada saat jatuh tempo, menghindari risiko kerugian, dan mendapatkan penghasilan di masa depan. Jenis yang kedua dalam keuangan lembaga non-bank adalah perusahaan dana pensiun atau TASPEN. Badan hukum atau perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk mengelola dana dan menyediakan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi orang yang sudah tidak produktif atau lanjut usia. Manfaat keberadaan perusahaan dana pensiun yaitu menghimpun dana dari iuran peserta sebagai modal bagi dunia usaha dan memberikan jaminan pendapatan di hari tua bagi para nasabah pengguna jasa. Yang ketiga, jenis lembaga keuangan bukan bank adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi dalam bentuk simpan pinjam memiliki kegiatan berupa penghimpun dana dari masyarakat umumnya sudah menjadi anggota koperasi dan meminjamkan kembali kepada anggota. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok yang dibayar satu kali sebagai syarat awal menjadi anggota. Simpanan wajib yang dibayar selama menjadi anggota dengan jangka waktu tertentu sesuai keputusan rapat anggota, dan simpanan sukarela yang dibayar dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Landasan hukum koperasi yaitu yang pertama, landasan ideal Pancasila. Landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Landasan operasional adalah Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Yang keempat, lembaga keuangan bukan bank, bursa efek atau pasar modal. Bursa efek atau pasar modal merupakan tempat jual beli surat-surat berharga berupa saham dan obligasi. Saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan, sedangkan obligasi merupakan surat berharga yang menjadi instrumen utama perusahaan untuk memperoleh tambahan modal.
pemilik obligasi, bukan pemilik perusahaan. Manfaat pasar modal bagi beberapa pihak terkait akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi investor dan bunga bagi pemegang obligasi. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan bukan bank yang kelima adalah perusahaan anjak piutang. Anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan dan pengurusan piutang. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan modal ventura. Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan. Keunggulan modal ventura yaitu sumber dana bagi perusahaan baru, tersedia penyertaan manajemen kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura. Selanjutnya, jenis lembaga keuangan bukan bank adalah pegadaian. Pegadaian merupakan bentuk usaha yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang bergerak. Pegadaian diciptakan untuk mengurangi atau meniadakan aijon, riba, dan pinjaman tidak wajar yang dilakukan oleh rentenir, serta menunjang kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi. Untuk selanjutnya, jenis lembaga keuangan bukan bank yang ke-8 adalah perusahaan sewa guna atau leasing. Perusahaan ini melakukan pembelian secara angsuran, namun sebelum angsurannya selesai atau lunas, maka hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Kontrak leasing ditandatangani oleh kedua belah pihak. Segala fasilitas dan kegunaan barang boleh digunakan oleh pembeli. Leasing bertujuan untuk menghemat modal, menciptakan sumber pembiayaan yang beraneka ragam, persyaratan pinjaman uang yang lebih mudah dan biaya menjadi lebih murah. Pembahasan yang pertama tentang jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank sudah dipaparkan. Untuk selanjutnya materi tentang manajemen kredit. Dicari dulu materinya. Manajemen kredit pada bank. Pengertian manajemen kredit: proses pengelolaan kredit yang terdiri dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pembelian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada penilaian kredit macet. Manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Tujuan kredit: yang pertama, guna mendapatkan nilai tambah baik bagi nasabah sebagai debitur maupun bagi bank sebagai kreditur dalam kurung pendekatan mikroekonomi. Yang kedua, salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan uang beredar di masyarakat dalam kurung pendekatan makroekonomi. Yang ketiga, bagi nasabah, kredit digunakan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dalam meningkatkan usaha dan pendapatan di masa depan. Yang keempat, bagi bank, pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari pinjaman itu sendiri. Selanjutnya adalah fungsi kredit. Ada beberapa poin dalam fungsi kredit. Yang pertama, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna utility dari uang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna utility dari barang. Selanjutnya, kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang keempat, kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Selanjutnya, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Yang ketujuh, kredit merupakan alat penghubung perekonomian internasional. Dalam manajemen kredit, ada prosedur untuk pemberian kredit kepada nasabah. Yang pertama, pengajuan berkas, selanjutnya penyelidikan berkas, wawancara awal, pengajuan berkas, wawancara 2, on the spot, pengajuan berkas, dan yang terakhir ada keputusan kredit. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian kredit. Ada 5C, karakter, capacity, kapital, kondisi, dan kolateral. Dan 7P, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Yang selanjutnya ada jenis pembebanan suku bunga kredit. Ada suku bunga ada flat rate, suku bunga tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran setiap periode tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga dengan cara mengalihkan persenan bunga per periode dikali dengan pinjaman. Sliding rate, suku bunga yang diperhitungkan dengan mengalihkan persen suku bunga per periode dengan sisa pinjaman sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun. Akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya. Floating rate, suku bunga yang diperhitungkan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan bersangkutan. Dalam model ini, suku bunga dapat naik turun atau tetap setiap periodenya. Jenis-jenis kredit. Dalam kegunaan, kredit investasi, kredit modal kerja untuk tujuan kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Untuk jangka waktu, kredit jangka waktu pendek, kredit jangka waktu menengah, dan kredit jangka waktu panjang. Untuk jaminan, kredit dengan jaminan, dan kredit tanpa jaminan. Sektor usaha, ada kredit pertanian, kredit peternakan, kredit pertambangan, kredit profesi, dan kredit lain-lainnya. Ada unsur penyebab kredit macet. Yang pertama, pihak perbankan kurang teliti, analisis kredit tidak objektif dari pihak nasabah, unsur ketidaksengajaan, dan unsur kesengajaan. Upaya penyelamatan kredit macet. Yang pertama, rescheduling, memperpanjang jangka waktu kredit, memperpanjang jangka waktu angsuran. Yang kedua, reconditioning, kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, pembebasan bunga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.